Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Radiatul Fadilah Devriani dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia dengan NIM 23114009. Di sini tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk memenuhi remedial saya dalam mata kuliah dasar-dasar ilmu pendidikan. Di sini itu saya hanya menjelaskan dari soalan yang tidak terjawab oleh saya, yaitu sama dengan salah, jawabannya itu salah, atau bisa disebut itu nilainya hanya setengah. Jadi untuk soalan yang salah itu untuk saya itu pada nomor 2 yang A, yang yang A dan B. Nomor 2. Maaf semua. Itu mengenai ID, ego, dan super ego. Di sini yaitu ID merupakan komponen pribadi yang mengandung energi psikis dan merupakan bagian dari ketidaksadaran. Saya memiliki kebutuhan, yaitu seperti saya memiliki kebutuhan dasar alamiah seperti makan, minum, dan menginginkan suatu hal, yaitu sama seperti nafsu. Kita memiliki nafsu. Untuk yang kedua itu ego. Di sini saya menulis tentang ego, yaitu dimana kita mempertahankan keinginan kita dengan mengesampingkan orang lain, yaitu kayak dimana ego kita bekerja. Untuk itu kadang kalau ego kita main itu kita nggak akan peduli sama orang lain, kita nggak peduli kondisi lingkungan kita hanya akan memfokuskan pada hal apa yang kita inginkan itu, agar supaya itu tuh terdapat oleh kita. Dan super ego yaitu hal yang mendorong agar ego itu tersampaikan, ego itu terlaksanakan dan tidak akan terbantah oleh apapun. Dan di sini selanjutnya itu nomor 3, yaitu pada poin B. Soalnya itu jelaskan menurut pemahaman saudara kedudukan serta peran ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan, yaitu peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individu, sosial, dan penyelenggaraan pendidikan. Dalam penyelenggaraan pendidikan, ilmu pendidikan menjadi dasar atau landasan yang menjadi sandaran bagaimana pendidikan diselenggarakan dan ke arah mana pendidikan ingin dilaksanakan. Untuk berikutnya yaitu soal nomor 5. Soalnya itu jelaskan implementasi asas-asas pendidikan dalam kehidupan saudara saat ini. Asas-asas pendidikan merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pendidikan untuk diterapkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Asas-asas pendidikan yang umum diterapkan di Indonesia antara lain asas Tut-Uri Handayani, asas belajar sepanjang hayat, dan asas kemandirian dalam belajar. Asas Tut-Uri Handayani bertolak dari asumsi kemampuan peserta didik untuk mandiri termasuk mandiri dalam belajar. Asas belajar
sepanjang hayat, menekankan bahwa pendidikan tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di luar sekolah sepanjang hidup. Asas kemandirian dalam belajar menekankan pada kemampuan peserta didik untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab atas proses belajarnya. Untuk selanjutnya yaitu pada nomor 7, itu poin A dan B. Untuk poin A yaitu soalnya kemukakan pendapat saudara tentang pendidikan sebagai suatu sistem. Pendidikan sebagai suatu sistem adalah suatu kesatuan fungsional dari unsur-unsur pendidikan yang saling berhubungan satu sama lain dan saling menunjang dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional. Untuk poin B, uraikan dengan pemahaman saudara tentang hubungan komponen-komponen pendidikan sebagai suatu sistem. Yaitu pendidikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan secara teratur untuk mencapai pendidikan. Komponen-komponen tersebut meliputi tujuan pendidik, peserta didik, media, metode dan alat, materi pendidikan, dan lingkungan. Baik, sekian dari saya. Atas kekurangan materi saya mohon maaf, dan jika akan disuruh remedi lagi untuk ibu, baik, saya akan terima lagi kalau materinya memang kurang. Hanya itu dari Dila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.